Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan Resapi, Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan Surakarta. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, yang Maha Kasih, dengan penuh rasa syukur, pagi ini kami bertelut di hadirat-Mu. Sungguh, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Keluarga-keluarga yang Engkau berkati, Engkau pelihara dengan penuh kasih. Oleh karena itu, sebelum keluarga kami melakukan aktivitas hidup hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah berkat dan hikmat-Mu kepada keluarga kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul resapi pagi ini adalah keluarga, pancaran, makhluk individual, dan makhluk sosial. Adapun nats Alkitab yang akan kita renungkan adalah dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan yang terakhir dari Yohanes 2 ayat 10-11, dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana, di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini semua orang semakin gencar mengatakan keprihatinannya yang sangat mendalam sehubungan dengan semakin tingginya tingkat perceraian di Indonesia dan dunia. Juga semakin goncangnya sendi-sendi kehidupan keluarga, dan pemerintah pun bahkan membentuk Direktorat Pendidikan Keluarga, disertai kampanye besar-besaran agar semua pihak lebih memperhatikan keluarganya. Di sisi lain, para ahli juga menyoroti bahwa bangsa Indonesia menunjukkan mulai luntur semangat kegotong royongannya, digantikan dengan menonjolnya keegoisannya masing-masing. Ini sungguh situasi yang sangat memprihatinkan dan harus segera ditangani. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki bulan keluarga. Bulan di mana gereja sebagai utusan Allah mengingatkan umatnya betapa pentingnya keluarga. Ayat-ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa 1. Dari awal penciptaan manusia, Tuhan sudah langsung membentuk keluarga. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, Allah lah yang langsung membentuk keluarga. 2. Dari awal penciptaan manusia, Tuhan sudah menunjukkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat ini sungguh luar biasa, dengan didahului frase "tidak baik". Lengkapnya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Di sini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa seorang diri saja itu tidak baik. Artinya, mementingkan diri sendiri itu tidak baik. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita harus hidup dengan orang lain. Hidup di dalam komunitas bersama orang lain. Kita harus memperhatikan orang lain, harus mengasihi orang lain. Jika kita senang hidup sendiri dan selalu ingin menonjolkan egoisme kita sendiri, maka hal itu menyangkal jati diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini adalah makhluk sosial. 3. Dari awal penciptaan, Tuhan menunjukkan kepada kita akan kewajiban asasi manusia yang harus menghargai, menghormati pasangannya, menghormati orang lain sebagai bagian kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat bertentangan dengan teori dunia yang selalu mengagung-agungkan hak asasi manusia, sehingga menumbuhkan dan membesar-besarkan egoisme manusia. 4. Keyakinan yang kuat itu juga ditunjukkan dalam Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya yang pertama pada perjamuan kawin di kota Kana. Alkitab menegaskan pada Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ayat-ayat di atas mengingatkan kita bahwa kehidupan berkeluarga itu adalah jati diri kita. Kehidupan sebagai makhluk sosial itu adalah jati diri kita. Keluarga dan hidup sebagai makhluk sosial itu harus kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan, kita kelola dengan baik. Jangan sampai terjadi keretakan dan kemunduran dalam kehidupan keluarga dengan berbagai alasan yang dibesar-besarkan. Semua pihak harus selalu berusaha dengan keyakinan teguh dan setia dalam keluarga. Kita juga harus selalu hidup dalam komunitas sosial. Jangan sampai kita undur dari kehidupan sosial, bermasyarakat, dan berjemaat. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas kita. Janganlah kita suka membesar-besarkan dan mengagung-agungkan egoisme kita, karena itu justru akan merusak keluarga dan kehidupan sosial kita. Karena dari awal penciptaan dunia, dengan tegas Tuhan mengatakan bahwa hal itu tidak baik. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha menjaga keluarga kita, seperti lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah
keluarga mutiara tiada tara adalah keluarga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pencipta dan pemelihara keluarga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami agar kami bersyukur dan bergembira atas anugerah yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, kami mengakui bahwa di era sekarang ini begitu banyak cobaan dan tantangan dalam keluarga. Semakin hari, semakin berat rasanya. Ajar kami selalu menjaga keutuhan dan cinta kasih keluarga kami, agar keluarga kami selalu setia akan firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Ampunilah semua dosa-dosa keluarga kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.